Oh, anjing. Panas. Udah pakai sarung tangan. Benda satu ini pastinya ada di rumah Anda. Gelas sudah dikenal sejak 3000 tahun sebelum Masehi dan telah digunakan oleh bangsa Mesir kuno. Di era modern saat ini, gelas tidak hanya dipakai sebagai wadah minum, namun juga menjadi pemanis di meja makan. Salah satunya adalah gelas kaca. Jenisnya pun beragam. Ada wine glass, champagne glass, Irish coffee glass, sampai yang paling gampang ditemui, iced tea glass. Selamat datang di segmen Sehari Menjadi. Kalau untuk urusan perdapuran kan pengen yang cantik, kalau kata anak zaman now yang estetiknya. Salah satunya gelas ini yang bisa mempercantik dapur kita. Tapi apakah bikinnya mudah? Kita lihat. Dan kita langsung mulai kerja, tidak pakai lama-lama. Tanggul. Itu pasir kuarsa kan, Bang? Salah satu lokasi pembuatan gelas-gelas cantik ini ada di Kelurahan Pasir Raya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten. Di tempat ini pembuatan gelas kaca dibagi menjadi dua. Pertama pakai mesin dan satu lagi manual dengan cara ditiup. Namun semuanya menggunakan bahan baku yang sama, yaitu pasir kuarsa. Pembuatan gelas harus memakai pasir kuarsa yang hampir murni. Kandungan besinya tidak boleh lebih dari 0,5%. Bila lebih, warnanya akan menjadi kehijauan alias greenish. Selain pasir kuarsa, ada tambahan bahan lain seperti kapur, soda as, pasir silika, alumina, potasium nitrat, dan pecahan kaca beling. Tapi pecahan kacanya dicampur terakhir ya, supaya bahan-bahan dengan tekstur seperti pasir ini rata terlebih dahulu. Total ada 12 jenis bahan baku. Sekali mengaduk, mesin ini bisa menampung bahan hingga berat 200 kg. Mungkin ada yang berpikir ya, ini gelasnya ini masih ada yang bagus-bagus seperti ini, betul. Secara fungsi bisa diminum masih oke, tapi secara quality control ini tidak lolos karena bentuknya berbeda dan jadi nggak seragam, jadi nggak bagus dan nggak estetik di meja Anda. Kita recycle. Lanjut kita persiapkan juga ex-tableware atau material gelas daur ulang. Biasanya gelas-gelas ini dinamakan cullet. Terdapat dua tipe cullet, yaitu internal dan eksternal. Cullet internal biasanya digunakan lebih banyak daripada cullet eksternal. Sebab cullet internal memiliki campuran yang lebih variatif dan memerlukan penanganan lebih lanjut. Sebetulnya, meski tanpa limbah, gelas kaca bisa dibuat dari pasir kuarsa dan bahan yang tadi dicampur. Tapi daripada jadi limbah, tentu lebih untung jika didaur ulang. Selain kaca gelas, piring atau mangkuk bisa juga dicampur limbah kaca lain, seperti kaca mobil atau cermin. Tapi di tempat ini tidak digunakan ya, karena bahan-bahan ini memiliki komposisi yang berbeda dengan standar yang ditentukan, yang biasanya digunakan untuk menghasilkan gelas dengan warna tertentu. Kalau yang ini, spesialis bening. Siap-siap, nanti akan dicampur menjadi satu dengan bahan-bahan yang tadi sudah kita campur dulu dengan pasir kuarsanya. Hangat! Saat proses peleburan atau furnish berlangsung, temperatura bisa mencapai 1500 derajat Celcius. Lumayan Pak, 240 kilo sampai mental saya. Oh. Fisik harus kuat. Fisik harus kuat. Nah, dan sekarang mesin yang akan bekerja untuk mencampur. Nanti akan dibagi menjadi dua. Yang pertama dibikin dengan mesin, nanti dicetak sama mesin. Yang kedua baru kita akan tiup-tiup. Tapi harus campur dulu sama bahannya ya, bahannya sama semuanya. Proses ini akan membuat semua bahan mentah atau raw material berubah menjadi cairan beling panas. Setelah melebur, cairan kaca panas dialirkan ke bagian pengguntingan. Banyak sedikit cairan yang dipotong sudah diatur secara otomatis dan sesuai dengan ukuran gelas yang dicetak. Nah, pada tahap inilah proses pembentukan gelas dilakukan.
Cairan panas dicetak ke dalam molding dan dipasang melingkar mengelilingi mesin. Setelah dicetak, bagian atas gelas kemudian dipotong agar lebih rapi dan tidak tajam. Ini gelasnya yang sudah kita potong, jadi dia Buang moil ya? buang moilnya. Buang moil. Oke. Buang moil. Moilnya yang kayak apa, Pak? Moilnya yang hanya yang disebut moil udah potongan dibuang. Pegang boleh? Panas. Udah pakai sarung tangan. Berat dan model ditentukan berdasarkan pesanan. Kalau yang ini untuk gelas di kafe dengan bobot 300 gram setiap gelasnya. Meski pakai mesin, setiap sejam sekali harus diperiksa. Hal ini untuk memastikan agar gelas sesuai dengan standar, baik dari warna, ukuran, dan ketebalan. Ini salah satu segmen. Bahkan saya bilang ini segmen sehari menjadi paling panas. Definisi sauna. Nyala semua api, tapi kita harus maintain terus gelas-gelas ini karena sehari bisa bikin sampai 40.000 gelas. Jadi jangan sampai ada salah. Harus selalu dicek. Jika menggunakan mesin, produksi bisa ditingkatkan dan tentunya hemat tenaga. Tapi untuk membuat modul cetakannya, wah, mahal. Bisa mencapai ratusan juta rupiah. Jadi, kalau ada yang memesan produk kaca di bawah Rp10.000, mencetaknya pakai cara lawas alias ditiup. Selain cocok untuk produksi dalam skala kecil, ukuran dan bentuk bisa lebih bervariasi. Ingat, jangan sampai kena temen. Ini 750 derajat. Ya, telur aja 100 derajat, matang. Apalagi ini. Jangan kegedean niupnya, ditimbangin. Aduh panas, ya ampun. Pertama, saya harus membuat bulatan kecil sebagai bentuk awal toples kaca yang dibuat. Wah men, depan muka panas banget, kagak bohong. Putar gini. Tiup dikit ya, tiup. Dikit aja, dikit. Putar. Oh, salah. Ya, salah tuh. Salah. Sendirinya udah salah. Oh iya. Sekarang kita coba lagi. Jadi sederhananya tuh dia dibagi ke dalam 2 tahapan. Pertama, bikin rumahnya dulu, bulatan yang sempurna. Baru setelah itu yang kedua ditambahkan yang ukuran banyak. Bikin yang kecil salah, sekali meledak, sekali kekerasan. Material ini harus segera dibentuk karena bila suhu turun dengan ciri-ciri hilangnya warna merah, artinya proses pembentukan gagal. Bisa. Setelah 5 kali gagal. 5 kali, panas. Aduh. Siap. Yang lain pada panik, saya teriak-teriak. Enggak, ini serius, panas. Dulu. Membuat ukuran yang lebih besar tentunya lebih rumit karena jumlah lelehan kaca jauh lebih banyak dan lebih susah dibentuk. Waduh, ini kok saya gagal terus ya. Ya, seperti kehidupan. Kadang berhasil, kadang gagal. Setelah 20 kali percobaan, saya akhirnya bisa membuat sendiri dari bulatan kecil sampai yang besar menjadi stoples kaca seperti ini. Selain stoples, ada juga bentuk lain yang tengah dibuat dengan cara ditiup. Gelas yang unik ini nih bentuknya. Lalu potong juga bagian atasnya dengan teknik fire cutting agar rapi. Ya, la. Bablas. Tapi aman. Aman. Yang mau kepikiran buat bikin sendiri di rumah, monggo, tapi susah.
Terakhir, masukkan ke dalam oven dengan suhu di atas 500 derajat Celcius. Wits, tapi ini termasuk ke dalam penurunan suhu gelas loh. Yang ini 550 derajat. Aduh. Panas cairan beling sebelum ditiup berkisar 1000 derajat Celcius. Ketika ditiup, turun lagi jadi 800 derajat Celcius. Dipotong, turun lagi jadi 600 derajat Celcius. Dan di oven ini suhu pelan-pelan diturunkan sampai bisa dipegang. Nanti dia bertahap turun temperatur sampai keluar oven 30 derajat. Kalau sampai terlalu cepat turunin, dia akan stres. Kalau stres itu efeknya dia akan retak, pecah. Retak pecah sendiri, seperti itu. Retak dan pecah sendiri? Iya. Saya pikir cuma manusia aja kalau stres pusing. Gelas sama. Retak juga. Pecah juga. Oh. Kita lanjut, setelah itu masuk ke bagian terakhir sebelum pengemasan, quality control. Buka mata lebar-lebar. Lihat, ada nggak gelas yang retak, pecah, atau berbentuk tidak simetris. Namanya mesin, 1-2 pasti ada aja yang nggak sempurna. Ini salah satu contoh yang reject. Ini yang bagus. Kalau yang reject ini nih, biasanya entah kotor, potongannya nggak sempurna, jadi tidak dapat dijual ke customer, akan kita buat kembali, kita akan kembali menjadi gelas. Terakhir, kemas dan siap kirim. Selama 28 tahun berdiri, tempat ini telah mengekspor produknya ke puluhan negara, seperti Amerika Selatan dan negara di kawasan Afrika. Jadi kalau secara manual itu kan sebenarnya kita mulainya dari situ ya. Tradisi kita tuh awalnya dari situ. Jadi itu nggak bakal kita ilangin. Dan tentunya produk yang kita buat itu juga akan berbeda dengan yang kita gunakan pakai mesin. Jadi itu akan tetap kita pertahankan. Kalau yang mau mencoba membuat gelas kaca, kuncinya harus kuat berada di suhu tinggi dan tangan harus cekatan. Kalau lambat, wah, bisa-bisa cairan belingnya mendingin dan tidak bisa dibentuk estetik seperti ini. Ya, Fernando di Bagio Yuldiarto, Kota Tangerang, Banten.